Bab 653. Setelah mengambil keputusan, Lukman hendak memberikan perintah untuk menangkap Wira. Tidak disangka, seorang bawahannya tiba-tiba berlari masuk dengan tergesa-gesa. Kemudian, dia berkata, "Tuan, ada kabar buruk. Ini sangat gawat." Lukman mengernyit dan segera memarahi, "Jangan panik begitu. Katakanlah, apa yang terjadi?" Bawahannya segera menjelaskan, "Di luar sana, ada rumor baru yang beredar. Mereka mengatakan bahwa toko uang Tiaga telah bersekongkol dengan seseorang untuk merampok uang emasnya sendiri." Begitu mendengar hal ini, Lukman dan Darsono sama-sama terkejut. Terutama Darsono yang tampak sangat kesal. Dia langsung menepuk meja sembari berkata, "Keterlaluan. Bisa-bisanya memfitnahku merampok uangku sendiri. Siapa yang menyebarkan rumor ini?" Bawahan Lukman menjawab, Aku juga nggak tahu. Tapi sekarang rumor ini menyebar dengan cepat di luar. Saat ini, baik pedagang maupun orang biasa, mereka telah mulai menggosipkan hal ini. Apa kalian sudah mendengarnya? Uang emas toko uang Tiaga sebenarnya sama sekali nggak hilang. Katanya, mereka hanya bersekongkol dengan seseorang dan merampoknya sendiri. Hah? Benarkah? Bagaimana mungkin? Kenapa nggak mungkin? Kabarnya, mereka memiliki kaki tangan. Kalau nggak, kenapa mereka nggak berhasil menangkap satu pun dari pelaku perampokan itu? Siapa yang begitu berani di kota ini, mungkinkah orang itu? Orang-orang di luar mulai bergosip, bahkan menyindir bahwa kaki tangan yang membantu toko uang Tiaga untuk merampok kali ini adalah gubernur. Berita ini menyebar dengan cepat. Begitu mendengar kabar tersebut, Lukman sangat kesal hingga memaki, "Bisa-bisanya mereka memfitnah bahwa aku bersekongkol dengan Tuan Darsono. Konyol sekali. Tuan, berita ini sudah menyebar. Apa yang harus kita lakukan?" tanya bawahan Lukman yang sangat cemas. Raut wajah Lukman juga menjadi sangat suram setelah mendengar tentang ini. Kemudian, dia pun memandang Darsono sembari berkata, "Tuan Darsono, aku mungkin nggak bisa membantumu dalam situasi ini. Sudah ada orang yang menyebarkan rumor sekarang. Kalau aku benar-benar membantumu untuk menangkap Wira, itu malah akan memverifikasi rumor tersebut." Tanpa perlu dijelaskan oleh Lukman, Darsono juga memahami situasinya dengan jelas. "Wira sialan. Aku benar-benar sudah meremehkannya," maki Darsono. Dia tentu tahu bahwa kabar burung ini pasti disebarkan oleh Wira. Dia sungguh tidak menyangka bahwa pemuda ini ternyata begitu licik, bahkan menggunakan trik seperti ini. Saat ini, Lukman berkata kepada Darsono, "Aku hanya bisa memerintahkan penyelidikan menyeluruh terhadap masalah ini. Selebihnya, aku nggak bisa berbuat banyak. Apalagi, banyak bawahanku yang sudah pergi ke luar kota untuk menekan bandit." Lukman benar-benar merasa pusing. Di luar sana, bandit desa Angindra melakukan pembakaran, pembantaian, dan penjarahan. Kini malah muncul masalah seperti ini di dalam provinsi. Hal ini membuat Lukman cukup frustrasi. "Kalau begitu, terima kasih atas bantuanmu, Tuan Lukman," ucap Darsono. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya tetap tinggal di sini. Itu sebabnya, Darsono hanya bisa pergi dengan wajah muram. Sementara itu, di luar sana, pasukan yang dikirim oleh Provinsi Jawali telah mengepung desa Angindra. Hanya saja, seiring terdengarnya suara kavaleri, pasukan yang diutus oleh Provinsi Jawali ini tercengang. Ini, pasukan dari kota pusat pemerintahan Roino. Bagaimana bisa mereka bersatu dengan orang-orang desa Angindra? Gawat, situasinya sangat buruk. Pasukan kota pusat pemerintahan Roino tampaknya berencana untuk memberontak. Para prajurit akhirnya menyadari situasi buruk ini, tetapi semuanya sudah terlambat. Sebab, Solomon telah meluncurkan serangan. Bersama dengan 10.000 pasukannya, dia langsung menyerang pasukan dari Provinsi Jawali. Perbandingan 10.000 terhadap 3.000 sungguh adalah pembantaian satu sisi. Tidak lama kemudian, tanah di sekitar telah berlumuran darah. Solomon melihat mayat-mayat yang berserakan di tanah, lalu berkata sambil tersenyum ke arah Barok dan yang lainnya, "Kalian lanjutkanlah misi ini." Bab 654. Barok dan yang lainnya segera menaati perintah Solomon. Saat itu, mereka lagi-lagi memimpin 1.000 orang untuk bergerak menuju Provinsi Jawali. Gak lama lagi, Provinsi Jawali pasti akan meminta bantuan. Pada saat itu, kita akan bisa mengendalikan Provinsi Jawali tanpa hambatan.
Ucap Solomon sembari tersenyum. Sorot matanya memancarkan kepercayaan diri yang tegas. Saat ini, Provinsi Jawali masih belum mengetahui situasi di sini. Mereka masih fokus dalam insiden perampokan uang emas. Farel yang telah mendengar kabar tersebut juga tertawa terbahak-bahak, lalu dia segera berkata, Wira benar-benar kejam. Dia berhasil merampas lebih dari 60 miliar gabak dari toko uang Tiaga. Ini sungguh menarik. Akan tetapi, gadis berpakaian ungu yang mendengar perkataannya malah tertegun sejenak, lalu dia bertanya, bagaimana kamu bisa yakin bahwa dia adalah pelakunya? Farel pun menjawab, siapa lagi selain dia? Di dalam Provinsi Jawali, hanya sedikit orang yang akan berani merampok toko uang Tiaga. Apalagi, uang-uang emas itu nggak pernah keluar dari kota. Menurutku, nggak ada orang lain yang akan berani melakukan hal seperti itu selain dia. Yang terpenting adalah hanya sedikit orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan hal ini. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi Farel tahu jelas bahwa tidak ada yang dapat melakukannya selain Wira. Orang-orang di sekitar Wira bukanlah orang biasa. Gadis berpakaian ungu itu tak kuasa bertanya, ini hanya spekulasimu, tanpa ada bukti konkret. Memangnya kenapa kalau kita tahu? Di dunia ini, apa itu bukti konkret? Saat orang ingin menuduhmu, maka kamu adalah pelakunya. Apa kamu masih belum memahami hal ini? Tanya Farel. Begitu mendengar perkataan Farel, gadis berpakaian ungu itu pun menghela napas. Dia tentu sangat paham. Akibat tuduhan palsu seperti itulah, keluarganya. Hanya saja, aku nggak menyangka, setelah Wira mendapatkan keuntungan, dia bisa-bisanya menyebarkan rumor untuk menuduh Gubernur, Darsono, dan Irsyad. Wira benar-benar sangat kejam, ucap Farel yang tak mampu menahan rasa kagumnya. Meskipun Farel cukup pintar dalam bermain trik, dia tidak akan pernah bisa membuat rencana sehebat ini. Irsyad bahkan sudah menyelidiki Wira, tapi dia tidak bisa menemukan apapun. Padahal itu adalah puluhan miliar gabak. Di mana Wira bisa menyembunyikannya dalam waktu singkat. Ucap gadis berpakaian ungu itu dengan penasaran. Farel juga merasa penasaran. Jujur saja, bahkan dia sendiri pun tidak tahu bagaimana cara Wira melakukan semua ini. Ayo, kita pergi ke rumah Wira. Kita akan tahu nantinya, ucap Farel sambil tersenyum. Tanpa berlama-lama, dia langsung beranjak pergi dengan memegang kipas lipatnya. Si gadis berpakaian ungu mengikuti dari belakang. Dia mengerucutkan bibirnya, lalu bertanya, tapi, bagaimana mungkin Wira akan memberitahumu tentang hal ini? Hei, kamu salah besar. Wira pasti akan memberitahuku. Bantah Farel yang sangat percaya diri. Namun, si gadis berpakaian ungu tetap tidak percaya. Kemudian, Farel tiba-tiba menawarkan, bagaimana kalau kita bertaruh? Kalau aku menang, kamu harus membantuku untuk menaklukkan Wira. Kalau aku kalah, aku nggak akan pernah mengungkit hal ini lagi. Bagaimana? Setelah mendengar tawaran itu, si gadis berpakaian ungu sontak menggeleng sembari berkata, aku nggak akan bertaruh denganmu. Aku belum pernah menang sekalipun dalam taruhan sebelumnya. Hahaha, baguslah kalau kamu tahu diri, ucap Farel yang tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, dia menaiki kereta kuda dan langsung menuju rumah Wira. Sementara itu, Dewina yang mendengar kabar ini juga terkejut. Wanita itu berkata, Wira memang layak dihargai. Aku kira dia akan kalah, nggak disangka malah, ini menarik. Wanita tua yang berada di sampingnya juga berkata sambil tersenyum, pria itu memang luar biasa. Hanya saja, ada tindakan di luar sana. Nona, bukannya kita seharusnya bersiap-siap. Namun, Dewina malah menggeleng seraya berkata, nggak perlu terburu-buru, ini masih belum waktunya, aku masih ingin melihat bagaimana Wira akan mengatur strategi ketika musuh sudah tiba di depan gerbang kota. Bab 655. Tak lama kemudian, kereta kuda Farel sampai di depan halaman rumah Wira. Farel dibawa masuk ke halaman dan dia tertawa terbahak-bahak saat melihat Wira. Farel berujar, Wira, caramu benar-benar hebat. Wira tersenyum dan berucap, Farel, apa maksudmu? Farel juga tidak berbasa-basi lagi, lalu langsung menyahut, Wira, memangnya masih ada yang harus dirahasiakan di antara kita. Lagi pula, semua orang bisa menebak itu perbuatanmu. Wira tertawa dan menimpali, aku nggak peduli, pokoknya aku nggak akan mengakuinya. Selain itu, mengenai rahasia, Farel,
Apa kamu nggak merahasiakan sesuatu dariku? Ucapan Wira membuat Farel terdiam. Farel seketika merasa kesal. Namun, mendengar perkataan Wira, Farel tahu pasti Yuda yang memberi tahu Wira. Kalau kamu sudah tahu, untuk apa mengujiku lagi? Aku memang wanita, apa sudah cukup jelas? Ucap Farel. Farel merasa tidak berdaya, lalu tersenyum dan berkata, Wira, sekarang kamu bisa memberitahuku yang sebenarnya, kan? Kamu tenang saja, aku nggak akan membocorkannya karena rahasiaku ada di tanganmu. Lagi pula, aku juga nggak suka dengan keluarga Pratam. Jadi, nggak masalah kalau kamu merebut uang mereka. Selain itu, Wira, aku sudah mengingatkanmu sebelum mereka menjebakmu. Kalau kamu nggak memberitahuku, aku nggak akan pergi dari sini. Lanjut Farel. Wira tersenyum setelah mendengar ucapan Farel. Sekarang, Farel sudah mengetahuinya. Jika Wira masih menutupi hal ini, rasanya kurang pantas. Wira tersenyum dan mengangguk, lalu berujar, oke, aku akan memberitahumu. Semua ini memang perbuatanku. Farel terkejut begitu mendengar ucapan Wira. Dia menimpali, sebenarnya, aku mengerti tentang masalah kebakaran, merampok, atau menyebarkan informasi, lalu kamu melempar kesalahan kepada mereka. Tapi, yang aku nggak paham, kamu menyembunyikan uang emas itu di mana? Ini adalah poin yang paling membuat Farel penasaran. Wira tersenyum sesudah mendengar perkataan Farel, lalu berucap, tentu saja aku punya rencana sendiri. Aduh, Wira, kalau bicara jangan setengah-setengah. Kamu beritahu aku saja dan aku jamin gak akan memberitahunya kepada siapapun. Kata Farel dengan menggebu-gebu. Wira baru berucap, sudahlah, aku gak akan merahasiakannya lagi. Aku menyembunyikannya di dalam air. Hanya saja, begitu Wira melontarkan kata-kata ini, Farel dan gadis berpakaian ungu kebingungan. Farel bertanya, menyembunyikannya di dalam air. Serius. Farel tampak tidak percaya. Berapa banyak air yang dibutuhkan untuk menyembunyikan puluhan miliar uang emas? Lagi pula, mana mungkin Irsyad tidak melihatnya? Tentu saja aku serius. Untuk apa aku membohongimu? Ujar Wira. Dia tahu mereka pasti tidak bisa menerimanya karena semua ini didapatkan dari hasil jerih payah beberapa generasi. Orang lain pasti tidak bisa memahami perasaan mereka. Wira, aku masih nggak mengerti. Jadi, airnya ada di mana? Tanya Farel. Dia merasa mungkin lokasi air ini sangat tersembunyi. Wira juga tidak menjelaskannya lagi. Dia menyuruh orang mengeluarkan sebuah guci, lalu meletakkannya di depan Farel dan membukanya. Wira berkata, aku menyembunyikannya di sini. Setelah Wira selesai bicara, Farel dan gadis berpakaian ungu tampak kebingungan. Mereka berdua melihat ke dalam, tetapi tidak menemukan apa-apa selain mencium bau yang menyengat. Farel merasa kesal, dia merasa Wira sedang mempermainkannya. Kemudian, Farel berujar, Wira, air apa ini? Kenapa begitu bau? Selain itu, mana ada emas di dalam air ini? Wira tersenyum dan menjawab, kita bertaruh saja. Bagaimana kalau emas itu memang disembunyikan di sini? Bersambung.